seorang perempuan namanya Habibah ya, itu ditampar oleh suaminya. Lalu dia nggak suka gitu ya, dia datang kepada Rasul. Protes ya, protes dia hebat loh ya. Pada itu di masa Rasul ya, protes dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya nggak suka nih perlakuan suami saya ini, masa dia namparin saya. Terus tahu nggak, Nabi tuh secara spontan langsung mengatakan, kamu pulang tampar kembali dia. Coba, hebat sekali loh. Tapi begitu Nabi mengatakan itu langsung turun ayat gitu. Lalu ayat itu, ya itu tadi mulai dari Ar-Rijalu Qawwamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini kita tentu akan bertemu kembali dengan Ibu Musdah Mulia selaku narasumber dan sahabat pembicara kita yang setia bersama teman-teman Padira dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan membincang ya Bu ya, topik-topik yang menarik dan mungkin menggelitik ya Bu. Apa kabar Ibu Musdah? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Mudah-mudahan ya semua sahabat Padira selalu sehat, bahagia. Amin. Ya, Ibu, beberapa kali kan kalau kita membaca ya Bu ya, baik di media sosial maupun di berita-berita. Kemarin kita baru mendengar ada isu seorang ustazah artis yang ngomong bahwa kalau kita itu mengikhlaskan KDRT itu katanya jalan tol masuk ke surga. Nah, beberapa kali terakhir ini Bu, ada juga informasi di berita yang menginformasikan bahwa wakil menteri dari salah satu negara tetangga Malaysia mengatakan bahwa perempuan itu halal dipukul oleh suami. Nah, kayaknya kok membaca berita-berita atau informasi itu bagi saya merasa sesak gitu loh Bu. Kenapa pemahaman Islam ya yang seharusnya itu memberi kesejukan bagi perempuan ya, kok seolah-olah itu tidak ramah terhadap perempuan dan malah perempuan ini kok seringkali menjadi korban bagi para ceramah-ceramah para ustadz atau ustazah itu begitu Bu. Ya. Kalau itu seorang menteri itu kan buat saya aneh sekali ya. Kalau mudah-mudahan dia mau ya dipukulin setiap hari ya. Juga buat ustazah katanya yang mengatakan itu jalan tol masuk surga, mudah-mudahan dia mau ya dipukulin setiap hari ya. Itu pengalaman dia pribadi atau dia ngomong itu seolah-olah hanya nggak sadar cari sensasi ya untuk gitu viralkan akun dia gitu kan, manipulasi banget itu ya. Betul. Sebetulnya sih kalau saya melihat ya ada banyak kesalahan tafsir ya di dalam ajaran Islam yang beredar di masyarakat kita. Nah, ini penting kita luruskan. Nah, inilah salah satu fungsi gunanya kita membuat Padira ya, pencerahan untuk membangun keadilan dan kesetaraan. Untuk siapa? Bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semuanya. Karena saya pikir tafsir itu juga menyesatkan buat para laki-laki loh. Kasihan juga dia. Dia seharusnya bisa mengontrol emosinya sebagai seorang yang beragama. Bukankah dalam beragama itu kita diminta untuk mengontrol emosi kita? Salah satu yang paling penting dalam beragama itu adalah bagaimana kita jadi sebagai khalifah fil ardh itu kamu melakukan upaya-upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam konteks itulah kita harus mampu mengontrol mindset kita, pikiran kita supaya kita itu selalu berpikir positif ya, berpikir konstruktif, produktif untuk kepentingan kemaslahatan diri dan keluarga serta masyarakat umum ya. Yang kedua itu bagaimana kita mengontrol kalbu kita. Jadi ada semacam manajemen kalbu. Bagaimana agar kalbu itu sebetulnya bukan hanya sekedar hati atau jantung ya, tetapi kalbu itu sesuatu yang bersifat ruhani di dalam diri manusia ya. Nah, yang ketiga ini yang penting banget nih Mbak Ruba terkait dengan mengontrol syahwat. Nah, syahwat itu termasuk dalamnya juga mengontrol nafsu amarah ya. Itulah gunanya kita menjadi manusia. Nah, kalau kita membiarkan kasus-kasus pemukulan itu terjadi, saya pikir kita kok kembali ke masa jahiliyah ya. Bukannya itu yang diadres oleh Islam untuk dihilangkan. Jadi Islam datang itu
menghapuskan semua praktek-praktek jahiliyah yang di dalamnya itu salah satu diantaranya adalah pemukulan. Ya, pemukulan bukan hanya pemukulan tapi juga memandang istri itu hanya sekedar objek seksual. Itu kan mengerikan sekali. Inilah hebatnya Islam pintu datang. Tapi sayangnya umat Islamnya kok tidak memahami dengan baik ya ajaran Islam yang begitu mulia, ajaran Islam yang begitu agung, ajaran Islam yang begitu mengedepankan kemanusiaan ya. Itu kalau jadi mungkin kan ada kontekstual, ada tekstual. Nah, pemahaman kalau Islam itu suami membolehkan perempuan dipukuli itu mungkin ada teksnya ya Bu ya. Teks Al-Qur'annya itu seperti apa? Kenapa kemudian orang menerjemahkan itu bahwa memang laki-laki itu atau suami boleh memukul istri begitu Bu? Iya, memang ada sih teksnya. Ya. Jadi teks ayat 34 surah An-Nisa itu bunyinya walati tahafuna nusyuzahunna fadribuhunna gitu kan. Jadi kalau secara sekilas tuh orang-orang yang istri-istri yang kamu takuti ya perlakuan nusyuz. Nah, nusyuz itu dianggap sebagai pembangkangan ya, dan itu selalu kaitannya dengan urusan seksualitas ya. Fadribuhunna, maka di situ kok diartikan pukullah mereka gitu. Nah, masalahnya kenapa kata-kata daraba itu dalam Al-Qur'an kok diartikan memukul padahal saya melakukan penelitian mendalam ya terhadap kata daraba. Itu punya kata daraba itu dalam bahasa Arab itu punya 48 makna loh. Pertanyaannya kenapa kok memilih kata itu nggak memilih kata yang lain? Nah, kata yang lain itu berarti memberikan pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu kan bukan berarti memukul ya, jauh banget gitu kan. Lalu ada juga yang berarti hubungan seksual. Jadi kalau misalnya terjadi keretakan atau konflik dalam rumah tangga, kenapa kamu tidak melakukan hubungan seksual sehingga itu memulihkan gitu ya. Tetapi ini kok dipahaminya tuh kok lalu tiba-tiba kok memukul gitu. Padahal ayat itu turun, ceritanya ada kejadian nih, seorang perempuan namanya Habibah ya, itu ditampar oleh suaminya. Lalu dia nggak suka gitu ya, dia datang kepada Rasul. Protes dia hebat loh ya. Pada itu di masa Rasul ya, protes dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya nggak suka nih perlakuan suami saya ini, masa dia namparin saya. Terus tahu nggak, Nabi tuh secara spontan langsung mengatakan, kamu pulang tampar kembali dia. Coba, hebat sekali loh. Tapi begitu Nabi mengatakan itu langsung turun ayat gitu. Lalu ayat itu ya itu tadi mulai dari ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, terus kemudian ayat itu turun. Nah, sebetulnya ayat itu ingin mengoreksi bahwa melakukan kekerasan kembali itu bukanlah solusi. Jadi kekerasan dibalas dengan kekerasan itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah, apa yang diinginkan oleh Nabi adalah udah deh kamu nggak usah melakukan kekerasan, tapi sebaiknya suamimu kamu ajarin bahwa dia itu adalah sebagai orang yang seharusnya memberikan teladan ya, tetapi dia kok menunjukkan teladan yang jelek dan buruk, dan itu merusak rumah tangga, merusak keluarga, merusak masyarakatnya. Karena itu penyelesaiannya memang bukan dengan kekerasan gitu. Jadi kalau kita misalnya ditampar lalu kita mau menampar ulang, itu kan nggak menyelesaikan masalah, jadi berantem kan jadinya diselingkuhi balasnya berselingkuh. Ya nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, sebaiknya kita panggil dia duduk baik-baik. Gini, saya mau kamu tahu ya bahwa ajaran Islam itu nggak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan fisik. Itu sama sekali bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang mengedepankan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi dalam hubungan sesama manusia, apalagi dalam hubungan kekeluargaan di rumah tangga, yang dikedepankan itu adalah kasih sayang, perasaan empati kepada sesama. Jadi kalau misalnya istri nih diminta apa gitu, ya kamu nggak usah marah-marah, kerjain aja sendiri. Kamu juga kan punya tangan ya kan? Kan seringkalinya itu kan emosi itu karena dia menganggap istrinya itu kan semacam bawahan ya, menganggap istrinya itu seperti orang suruhan gitu ya, sebagai staf kali ya. Ada juga sih yang menganggap istrinya itu kayak staf di kantor. Di kantor aja nggak boleh semena-mena loh, apalagi di rumah. Kita ini selevel loh. Tahu nggak bagaimana Al-Quran itu ya? Nah, saya seringkali gini nih Mbak. Orang Islam itu ya kebanyakan membaca ayat itu cuma sepotong. Ya, dia lupa ayat-ayat yang lain. Bahkan dalam
dalam banyak sekali ayat yang menuntun ya di dalam kehidupan keluarga. Jangan lupa nih ya, ada ayat-ayat yang bicara tentang apa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Waduh, itu sih benar-benar ayatnya. Artinya apa? Perlakukanlah istri-istri kamu dengan cara-cara yang baik. ma'ruf. Ma'ruf itu bukan hanya baik tapi juga penuh sopan santun. Coba aduh, benar-benar kita harus diminta beradab nih. Nah, ayat itu ditujukan kepada para suami loh ya, hati-hati. Kenapa itu ditujukan kepada suami? Karena kasus-kasus yang ada pada masyarakat di jahiliyah ya justru kejahatan itu lebih banyak pada suami gitu. Jadi ayat itu mengadres suami. Jadi wa'ashiruhunna ya bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka ya para istri kamu itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf artinya terpuji, dengan penuh sopan santun, dengan penuh apresiasi, penghargaan bahwa dia adalah manusia. Apalagi kalau dia adalah ibu anak-anak kamu, dia sudah melahirkan anak-anak untuk kamu loh. Aduh, bener-bener di mana rasa kemanusiaanmu gitu. Kadang-kadang saya berpikir, ini manusia apa bukan sih? Ya kalau saya melihat kasus-kasus KDRT begitu, saya sering kali membatin ya, apa dia manusia? Jangan-jangan dia bukan manusia loh. Serius. Nah, belum lagi ada ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Hunna libasul lakum. Mereka itu para istri kamu adalah pakaian bagi kamu. Coba bayangin. Artinya yang menutup aib kamu yang melindungi gitu loh. Ya. Bayangkan, hunna libasul lakum. Wa antum dan kamu para suami juga libasul lahum. Jadi libasul lahunna. Jadi kamu juga para lelaki juga pakaian untuk mereka. Apa artinya? Kenapa pertanyaan saling menarik adalah sebenarnya ya Bu ya. Betul. Jadi menarik loh kenapa Al-Qur'an menggunakan kata libasun untuk mengilustrasikan relasi suami istri. Kenapa bukan yang lain? Kan ada banyak kalimat yang lain tapi Tuhan kok memilih libasun. Nah, pertanyaan ini kan dijawab oleh sosiologis kan. Secara sosiologis pakaian yang kita pakai ini melindungi, menutup aib kita, membuat kita confidence ya, menjaga supaya kita tidak terlihat memalukan gitu kan. Jadi dua-duanya tuh kesalingan, mubadalah istilahnya. Prinsip mubadalah. Jadi suami istri itu saling melindungi, saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu dengan penuh rasa hormat. Coba bayangin, Islam itu luar biasa kan. Tapi sayangnya ya ini nih ya, kadang-kadang saya pikir dia baca ayat yang lain nggak sih ya? Itu pun seringkali kita tuh hanya membaca ayat-ayat yang kita sukai aja gitu, lupa dengan ayat. Al-Quran itu terdiri dari 6.600 ayat loh. Jadi nggak cukup ya Bu ya kita membaca Al-Quran terus hanya membaca terjemah itu. Apalagi sepotong ayat. Iya. Gitu loh. Padahal kalau di dalam ilmu-ilmu pesantren dulu ya Bu ya, kan untuk menerjemahkan Al-Quran itu juga banyak ilmunya. Harusnya. Gitu kan. Nah, saya sendiri ya sebagai orang yang dibesarkan di pesantren, ketika saya melakukan penelitian terhadap seperti apa sih konsep Al-Quran terhadap relasi keluarga, saya menemukan lebih dari 106 ayat loh. Waduh, waktu itu saya nulis, ya Allah banyak sekali ayat yang bicara tentang bagaimana seharusnya kita berelasi ya, membangun interaksi di dalam keluarga. Memang nggak gampang, itulah sebabnya keluarga itu merupakan institusi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena disitulah seharusnya manusia itu bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang bermoral, ya orang-orang yang apa istilahnya kalau dalam Islam itu berakhlak karimah begitu ya. Jadi benar-benar keluarga itu seharusnya sebuah tempat di mana kita bisa tumbuh bersama, menjadi individu-individu yang istilahnya itu menjadi insan kamil, yang menjadi manusia-manusia yang ideal. Disitulah kita belajar bersama. Jadi bukan sebuah tempat yang seperti neraka ya, banyak orang jadi nggak damai ya. Padahal ya sebagai pesan yang paling utuh dalam Islam itu kan assalam ya, bagaimana kita hidup damai termasuk dalam kehidupan keluarga. Karena itu tolong deh kalian semuanya ya, terutama yang masih muda-muda, para milenial nih. Jadi sebelum menikah ya kalian pikirkan bahwa keluarga itu adalah tempat yang seharusnya penuh dengan kedamaian. Nabi selalu mengatakan baiti jannati. Keluargaku atau rumahku adalah surgaku. Karena di sanalah Nabi itu merasakan kedamaian ya, membangun hubungan relasi yang sangat harmonis ya dengan para istrinya. Jadi Nabi itu
memang punya istri banyak, tapi ingat ya, istri Nabi pertama itu dengan Khadijah, dan 28 tahun Nabi bersama Khadijah itu nggak pernah ada cekcok, dan Nabi memperlakukan istrinya itu sebagai mitra loh, bukan sebagai bawahannya. Segala sesuatu tuh Nabi musyawarahkan ya dengan Khadijah, keputusan apapun ya, bahkan Nabi menerima wahyu pertama, Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Nah, setelah Khadijah wafat dan Nabi dihadapkan pada situasi peperangan, disitulah baru terjadi poligami. Jadi poligami itu satu tarikan nafas dengan keadaan darurat perang. Ingat itu baik-baik. Darurat ya Bu ya, catatan itu Bu. Darurat perang lagi ya. Tapi sekarang nggak ada perang, nggak ada kondisi darurat, yang ada cuma syahwat ini loh. Karena itu mari deh kita memerangi syahwat itu. Manajemen syahwat yang penting banget. Karena syahwat itu juga ada gunanya dalam kehidupan manusia. Jadi ada positifnya. Nah, sekarang bagaimana nih, terutama nih para milenial dan juga generasi Z, manajemen syahwat itu sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa kita latihkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memanage syahwat kita, itu adalah satu seni yang harus kita pelajari. Karena itu mari kita bersama-sama mengajarkan manajemen syahwat kepada anak-anak kita, sehingga nanti ketika mereka berumah tangga, mereka bisa menjaga syahwatnya, menjaga memanage emosinya, memanage juga mindsetnya, pikirannya, sehingga betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Dan pastilah dalam kondisi seperti itu nggak ada KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Ya kan? Jadi kalau mendengar obrolan sama Ibu ini kayaknya menenteramkan gitu loh Bu. Nah, sementara tadi kan yang di luaran sana itu seringkali kita mendengarkan ceramah tapi malah justru menggelisahkan gitu loh. Nah, saya seringkali mendengar begitu kan, kalau banyak ustazah seperti Bu Musda ya, ini kan sebenarnya enak gitu kan. Islam itu menjadi rumah bagi siapa saja gitu kan. Bukan menjadi rumah yang menghakimi gitu kan, bagi pemeluknya begitu. Nah, kelompok-kelompok seperti itulah yang dianggap sebetulnya menodai Islam loh. Nah, betul. Membuat Islam itu tercemar ya. Kasihan loh, sekarang saya berpikir ya Allah, Islam ini adalah agama yang betul-betul mengajarkan apresiasi, mengajarkan empati, kemanusiaan, mengajarkan penghormatan terhadap sesama, tapi yang kemudian dinodai oleh kelompok-kelompok yang tidak mengerti Islam. Makanya kan kemudian seringkali orang menyebut pentingnya merebut tafsir Bu gitu loh, supaya tafsir-tafsir yang humanis, yang memanusiakan manusia itu lebih banyak, yang ramah terhadap perempuan itu lebih banyak ketimbang tafsir yang selama ini itu seolah-olah menjudge perempuan, tafsir patriarkis begitu Bu. Nah, kalau saya membaca buku Ibu yang berjudul Ensiklopedia Muslimah Reformis, itu ada bagian tersendiri nih tentang tafsir yang humanis feminis. Nah, sebenarnya gimana itu Bu? Tafsir yang humanis dan feminis, dan bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita, Ibu? Ya betul, sangat tidak mudah ya, karena sudah terlanjur masyarakat kita ini dipenuhi atau dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau tafsir-tafsir keagamaan yang tidak ramah, tidak humanis ya, bahkan kesannya itu tafsir-tafsir itu malah menakutkan ya, horor gitu kan. Nah, saya mencoba menawarkan kepada masyarakat kita tentang pentingnya tafsir humanis dan feminis ya. Humanis itu artinya tafsir yang mengedepankan. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita nggak bisa hanya melihat huruf-huruf atau teks-teks itu, tetapi kita harus melihat apa yang ada di balik teks. Artinya apa? Kita melihat konteksnya, konteks historis, konteks psikologis, konteks sosiologis dan segala macam. Karena ayat itu turun dalam masyarakat yang tidak hampa, jadi pasti ada konteks di sana ketika ayat itu turun. Nah, inilah pentingnya kita membaca ayat-ayat Quran atau teks-teks suci itu dengan dengan pemahaman yang kontekstual ya, itulah. Nah, dari situ kemudian kita melihat benang merahnya. Jangan lupa bahwa agama itu turun untuk membangun keadilan. Nah, konsep keadilan ini penting sekali. Nah, dari situlah kemudian saya melihat bahwa penting sekali ya kita membaca teks-teks suci, apakah itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi, dengan kacamata yang humanis dan dengan kacamata yang feminis. Feminis artinya membangun keadilan untuk perempuan.
Tetapi saya ingin katakan bukan hanya untuk perempuan, karena tafsir-tafsir yang feminis dan humanis ini juga menenteramkan bagi kaum laki-laki dan bagi semuanya. Baik. Nah, jadi penting ini sahabat Padira ya, sahabat-sahabat milenial nih, ada ilmu baru nih bagaimana kita bisa merebut tafsir supaya tafsir-tafsir yang berkembang ini menjadi lebih humanis, memanusiakan, dan lebih ramah terhadap perempuan. Ya, gitu dan berharap semua orang harus mau berbicara Iya, gitu, karena betul. kalau kita semuanya pada diam beginilah, jadi ruang space kita, ruang sosial kita itu diambil dipenuhi ya oleh mereka. orang-orang yang tafsirnya itu menyesakkan dada ya. Karena itu penting sekali kita semuanya speak up dan Ya. berani untuk menyampaikan tafsir-tafsir. Ya meskipun awalnya banyak yang kaget, bahkan banyak yang resisten, no problem, kita tawarkan aja, sampaikan aja. Lama-lama kan mereka menjadi familiar dengan penafsiran seperti itu kan. Menarik sekali sahabat Padira ya. Tentunya perbincangan kita mungkin nanti akan disambung di episode-episode lainnya ya. Bagaimana kita bisa kemudian mengembangkan tafsir-tafsir yang lebih memanusiakan manusia, lebih ramah terhadap perempuan, dan kemudian bagaimana itu bisa menjadi rumah bagi semua orang. Demikian bincang kita di podcast kali ini. Salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.